Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan Faslus Tsani, Birrul Walidain. Halaman 37, Pak. Birrul Walidain. Fal adilla ala birril walidain tatanawwa'a. Dalil-dalil yang menunjukkan berbakti kepada orang tua tatanawwa', beragam. Fataratan bihikayati birril anbiya, terkadang dalam bentuk hikayat. Tarotan itu terkadang, ya, terkadang dalam bentuk hikayat berbaktinya para nabi. Wataratan bi ayyakrina haqqahuma bihaqqillahil azim, dan terkadang dalam bentuk Allah gandengkan hak keduanya, hak orang tua, bihaqqihima, ayyakrina haqqahuma, dalam bentuk Allah gandengkan hak keduanya bihaqqillahil azim, dengan hak Allah azza wa jalla. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Anishkurli wa liwalidayka ya ilayyal masir. Wa huwa tauhid wa taratan bil hathi 'alal bir wa 'adamil 'uquq. Dan terkadang dalilnya berupa anjuran untuk berbakti dan tidak durhaka. Wa min dzalik, di antara dalil birrul anbiya, dalil berbaktinya para nabi. Qala Allahu hakiyan birra Ibrahim bi abihi. Allah azza wa jalla menghikayatkan tentang berbaktinya Ibrahim kepada bapaknya. Apa kata Ibrahim? In qala li abihi ya abati. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kecukupan kepada engkau? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyan. Pak, katanya, telah datang kepadaku ilmu yang tidak engkau miliki, yang tidak datang kepada engkau. Ikutilah aku, niscaya aku akan membimbing engkau kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapakku, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyan. Syaitan itu adalah makhluk yang bermaksiat kepada Ar-Rahman. Ya abati inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyan. Wahai bapakku, aku khawatir engkau tertimpa azab dari Ar-Rahman, yaitu Allah azza wa jalla, sehingga engkau menjadi wali, teman bagi syaitan. Wa qala ta'ala, ini berkaitan dengan siapa? Ismail, ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala dia sudah balik dan sudah dewasa, sudah bisa mencari, sudah bisa, ya layaknya orang dewasa, ya, sudah bisa as-sa'yu, sudah dewasa, sudah bisa mencari, kerja istilah gitu. Ya bunai, Ibrahim mengatakan, ini ara fil manam, sesungguhnya aku melihat engkau fil manam, dalam alam mimpi. Inni azbahuk,
Fangzur madza tara. Sesungguhnya aku menyembelih engkau. Fangzur madza tara. Lihat apa yang lihatlah olehmu bagaimana pendapat engkau. Madza tara itu bagaimana pendapat engkau. Surah As-Saffat ini juz berapa ini? Kemungkinan 23. Berapa itu? Saffat gitu ya. Cek dulu. Ayat berapa itu tadi? Hah? Saffat 102. 102. Ya. Ya betul. Falamma balagha kembali domir kepada kaum Ismail. Falamma balagha ma'ahu, tatkala Ismail falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala Ismail sedang berjalan bersama Ibrahim, maknanya dewasa ya, udah mampu berjalan, udah bisa misalnya itu usaha dan bisa layaknya orang dewasa. Qala ya bunai, Ibrahim menyatakan, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi sesungguhnya aku menyembelih engkau. Fanzur maknanya akhbirni, atau ya, inni araka fil manam anni azbahuka, ay akhbaroni wa amaroni bil manam anni azbahuka. Itu makna inni ara fil manam anni azbahuka, maknanya annallah amaroni, Allah memerintahkan aku di alam mimpi untuk menyembelih engkau, dikarenakan mimpi para nabi itu wahyu ya. Fangzur madza tara. Di sebagian qiraah dibaca turi. Ya, turi. Fangzur madza tara. Mana nazara di situ apa maknanya? Nazara. Di sini dimaknakan fakir, ya. Fakir disebutkan di tafsirnya, kata Syekh siapa ini, Dr. Al-Lahim ini dia menyebutkan nazara di sini maknanya fangzur madza tara, maknanya fakir fi amrik, coba engkau berpikir. Itu maknanya tadi. Coba engkau berpikir bagaimana menurut engkau. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Dia menyatakan, wahai bapakku, lakukan olehmu apa yang engkau diperintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau nanti akan mendapati aku dalam keadaan sabar insyaallah, termasuk orang-orang yang sabar. Ini dalil menunjukkan apa? Tindakan Nabiullah Ismail berbakti kepada Ibrahim alaihissalam. Waja'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
annahu zara qabra ummi, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW menziarahi kuburan ibu beliau. Fabaka, lalu beliau menangis. Wa abka man haulahu, dan beliau membuat menangis orang-orang yang di sekitar beliau. Faqal, Rasul mengatakan, ista'zantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li. Aku memohon kepada Rabbku, meminta izin kepada Allah agar aku memintakan ampun untuk ibuku. Falam yu'dzan li, namun tidak diizinkan. Wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa'adzina li. Namun Allah aku minta izin untuk mengunjungi kuburannya, menziarah kuburannya, fa'udzina li, lalu aku pun diizinkan. Qultu, kata penulis buku ini, yaitu Kamal bin Thabit Al-Adani, qultu, jama'tu baina hadhil amthila fil birri wa fi nadhari wallahu alam anha a'zam balaghatin, ya, zakaraha rabbuna jalla wa ala fi birril walad biwalidayhi wa kadza fil hadits an-nabawi al-buka' ma'a tadarru' lillahi azza wa jalla wa dzalika birrun bi ummihi sallallahu alaihi wasallam. Aku kumpulkan di antara contoh-contoh ini, aku kumpulkan di antara contoh-contoh ini pada tindakan berbakti kepada kedua orang tua, fi nazari, ya, berdasarkan sisi pandangku, anha a'zamu balaghah, bahwasanya hadis-hadis ini, contoh-contoh ini merupakan balaghah yang paling agung. Dari sisi apa? Allah SWT menyebutkan tentang berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Seperti tadi, berbaktinya Ismail kepada bapaknya Ibrahim. Wa kadza fil hadits an-nabawi. Demikian juga pada hadis Nabawi. Al-buka ma'a tadarru' lillahi azza wa jalla, berupa nangis dibarengi dengan ketundukan kepada Allah azza wa jalla. Yang demikian itu seperti birrun bi ummi sallallahu alaihi wasallam, berbaktinya Rasul kepada ibunya beliau. Nangis kan Rasul tadi kan? Sisi pendalilannya, ini kan ibu beliau kafir kan? Apa bukti beliau kafir? Inilah, Rasul mintakan ampun, tidak diizinkan. Nah, di sini kata penulis ini, al-buka ma'a tadarru' lillahi azza wa jalla. Nangis dibarengi dengan ketundukan kepada Allah, memohon kepada Allah. Yang demikian itu merupakan apa? Tindakan berbaktinya Rasul kepada ibu beliau. Jadi Rasul menangis tadi termasuk dikategorikan apa? Sebagai tindakan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyyah wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyan wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyan. Surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwwah, ambillah Alkitab ini dengan quwwah. Apa kitab yang diberikan kepada Yahya? Disebutkan dalam tafsir. Ayat berapa itu? 12 sampai 14.
disebutkan Allah alam ya. Oh, Taurat. Ya Yahya khudhul kitaba biquwwah. Al-murad bil kitab at-Taurat. Wahai Yahya, ambillah kitab ini yaitu Taurat biquwwah. Quwwah maknanya bijiddin wa ijtihadin wa hazmin wa azmin wa hifdhan wa fahman wa ilman wa amalan. Ya Yahya, ambillah kitab ini Taurat dengan kesungguh-sungguhan, dengan tekad yang bulat, dihafalkan, difahami, diilmui, diamalkan. Wa atainahu al-hukma sabiyan. Ya, kami berikan kepada dia, ya, siapa? Yahya tadi. Al-hukm. Al-hukm di situ maknanya nubuwah, kenabian, wal hikmah wal ilm wal faham. Kami telah memberikan kepada Yahya al-hukm di situ maknanya apa? Kenabian, hikmah, ilmu dan pemahaman. Kami telah memberikan kepada Yahya berupa kenabian, ilmu, hikmah, pemahaman. Sabiyan, ketika dia sebagai hal ya. Hal dari siapa? Dari Yahya. Sobi tahu sobi, anak kecil, ketika dia masih kecil. Wa hananan min ladunna. Hananan itu kembali ke mana? Ke sebelumnya, ke hukum ya, kembali ke hukum. Maknanya ai atainahu hananan. Kami berikan dia hanan. Hanan kelembutan gitu. Mahabbatan wa syafaqatan wa rahman. Kami berikan kepada Yahya tadi sifat mahabbah, sayang, syafaqah, rahmah, kasih sayang. Ini makna itu. Itu makna hanan. Ada orang biasa nggak nama Hanan. Kalau Hani, Mayhani. Mungkin dari situ. Min ladunna maknanya min indina. Wa zakatan. Wa zakatan, zakah maknanya taharah, ma'nawiyah. Kami berikan dia kebersihan jiwa. Sehingga makna zakat di situ bukan zakat aneh, zakat harta atau zakat fitri, bukan. Zakat di situ apa? Taharatun ma'nawiyah wa tazkiyatun li nafsi. Itu kebersihan hati gitu, jiwa. Wa kana taqiyan, dan dia adalah seorang yang taqi, bertakwa. Wa barran biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Walam yakun jabbaron asiyan, dan dia bukan orang yang jabbar, congkak lagi bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla juga berfirman menyebutkan, qala inni abdullah. Zakaria atau Yahya menyatakan qala inni abdullah. Bukan, ini ucapan Isa ya, ucapan Isa. Isa menyatakan qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi aku kitab. Apa kitabnya di situ? Injil yang diberikan kepada Isa ya. Ya, Injil. Wa ja'alani nabiyyan. Allah jadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah jadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Makna barokah, ya, keberkahan pada seseorang itu disebutkan al-barakah kasratul khair wa naf'i wal yumni. Banyaknya kebaikan dan kemanfaatan. Makna wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, maknanya ay ja'alani katsiral khair wan nafa'.
Allah jadikan aku banyak kebaikan dan kemanfaatan. Mu'alliman lil khairi wa da'iyan ila tauhidillahi ta'ala nahyan anisyirki. Mengajarkan kebaikan, menyeru kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Itulah namanya seseorang yang berkah. Itu semakna dengan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan makna seseorang dijadikan keberkahan pada dirinya, yaitu tatkala dia bisa memberikan kemanfaatan kebaikan kepada orang lain. Mu'alliman al-khair, mengajarkan kebaikan. Wa usani bis salah, Allah wasiatkan aku untuk melaksanakan salat, waz zakat. Zakat di situ zakat ya, menunaikan zakat. Beda dengan zakat yang ayat sebelumnya ya. Itu tadi. Madum tu hayyan, selama aku masih hidup. Wa barron biwalidati, dan juga Allah mewasiatkan aku agar aku berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku orang yang jabbar, orang yang sombong, congkak, ya, membangkang, syaqiyan serta sengsara. Ada faedah disebutkan di tafsirnya. Disebutkan sebagian para ulama menyatakan qala ba'du ahli ilmi la tajidu ahadan aqan liwalidayhi illa wajadtahu jabbaron syaqiyan. Tidaklah engkau mendapati seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, melainkan pasti engkau akan dapati dia adalah orang yang jabbaron syaqiyan, sombong, congkak, syaqiyan, yang menderita. Summa qara'a hadhil ayah, kemudian mereka para ulama membaca ayat tersebut. Tapi perhatikan, kalau ada yang congkak-congkak, sombong-sombong itu, ceklah di keluarga dia. Pasti dia terhadap orang tuanya adalah orang yang durhaka. Kalau dia kalem, santun, baik, jangan-jangan dia adalah orang yang baik terhadap orang tuanya tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca. At-tauhid wa birrul walidain. Qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Tauhid dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sungguh Rabbmu telah menetapkan, mewajibkan. Qadha punya banyak makna. Ya. Di antaranya aujaba, faradha dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah melainkan hanya kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau seandainya, imma itu disitu imma ya. Kalau seandainya salah seorang di antara keduanya ada yang sudah tua atau kedua-duanya sudah tua, maka jangan engkau katakan kepada keduanya uff, wala tanharhuma, jangan pula disegak. Akan tetapi ucapkan kepada keduanya ucapan yang kariman, lembut, santun, kalem. Wakhfid lahuma janahaz dzulli, rendahkanlah ketundukan dirimu terhadap mereka berdua minar rahmah, sebagai bentuk apa? Kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. Katakan atau berdoalah engkau, wahai Rabbku, berikan rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Qala al-Qurtubi 'inda tafsir hadhil ayah. Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini, amarallahu subhanahu li'ibadatihi wa tauhidihi wa ja'ala birral walidain maqrunan bidzalik. Allah azza wa jalla memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya dan bertauhid kepadanya, dan Allah menjadikan berbakti kepada kedua orang tua maqrunan bidzalik, digandengkan dengan tauhid. Kama qarana syukrahuma bi syukrihi, sebagaimana Allah gandengkan bersyukur kepada kedua orang tua dengan bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Faqal wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak menyembah melainkan hanya kepadanya, dan hendaknya agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir.
agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembali. Sumakal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna birral walidain afdalul a'mal ba'da shalah allati hiya a'zamu da'aimil Islam wa rattaba dzalika bi thumma allati tu'ti tartib wal muhlah. Kemudian Al-Qurtubi menyatakan, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling afdal setelah sholat. Yang sholat tersebut apa? Hiya a'zam da'aimil Islam, adalah penopang keislaman yang paling agung. Warattaba dzalik, dan beliau urutkan yang demikian itu dengan apa? Bisumma allati tu'ti tartib wal muhlah. Yang summa tadi memberikan faedah urutan dan muhlah. Ada apa? Muhlah itu jedah ya, ada jedah. Gimana hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud? Udah lewat ya di Kitabul Jami'. Gimana? Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Apa kata Rasul? As-salatu ala waqtiha. Ya benar. Kemudian summa ay birrul walidain, summa ay al-jihadu fi sabilillah. Ya kan? Wa dzakara fi hadhihi al-ayah indata masail minha. Al-Qurtubi menyebutkan pada ayat ini beberapa permasalahan. Yang pertama, baca sedikit ya. Minal bir bihima al-ihsan ilaihima alla yata'arrad lisabbihima wa la ya'quhuma fa inna dzalika minal kaba'ir bila khilaf. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua agar tidak yata'arrad, tidak memberikan komentar kepada keduanya dengan bentuk celahan. Ayo marah-marah, mencaci maki ibunya. Wa la ya'quhuma, dan juga membangkang kepada keduanya, fa inna dzalika minal kaba'ir bila khilaf. Dikarenakan yang demikian itu termasuk dosa besar tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, mukhalafatuhuma fi agradihima al-jaiza lahuma. Termasuk durhaka kepada kedua orang tua, menyelisih kedua orang tua pada keinginan-keinginan mereka berdua yang sifatnya diperbolehkan. Nah, nikah enak sama yang ini, bagus katanya. Kan memilih jodoh itu mubah. Tapi ibunya antum sama mak antum nyuruh yang ini, dan ternyata belaga. Pilihan antum agak kurang-kurangan. Pilihlah yang pilihan mak tadi kan. Kama anna birrahuma, sebagaimana berbakti keduanya, muwafaqatuhuma, yaitu mencocoki keduanya, fi ala agradihima, yaitu pada tujuan-tujuan mereka berdua. Sama kalau orang tua kita ngomong, ya sudahlah, misalkan contoh pengen pengen jalan-jalan gitu lah, atau maknya si Darli kita jalan-jalan kemana dari kedusunan tuh, Bedegung, Darli tak usah lah, kita ke mana lagi kedusun orang mah tak usah lah, Bedegung baik katanya. Maka wajib antum perkara sepele itu, cuma jalan-jalan mubah itu kan jaizah, perkara yang mubah kan jaiz, tapi sudah wajib untuk ditaati. Wa ala hadza idza amara au ahaduhuma waladahuma, atas dasar ini apabila keduanya memerintahkan atau salah satu dari keduanya memerintahkan anaknya bi amrin, akan suatu perintah, wajibat ta'atuhuma, wajib mentaati keduanya fihi, pada perkara tersebut, idza lam yakun dzalikal amru ma'siyah, kalau perkara tersebut tidak ada kemaksiatan padanya. Wa in kana dzalikal ma'mur bihi min qabilil mubah fi aslin
Meskipun perkara yang diperintahkan tadi, yang diperintahkan mak tadi, min qabilil mubah, dari perkara yang sifatnya mubah, fil aslin, secara asalnya, atau maknya, makanlah, mubah bukan? Mubah ya kan? Jangan ada alasan, kaget mak, makanlah antum, sampai seperti itu lah. Itu wajib. Hah? Wajib pak, mak nyuruh makan, itu tadi. Kecuali kalau mak belum, kata mak, sudahlah kalau belum. Tapi kalau maknya maksa untuk makan, makan, lagi sakit. Kalau sifatnya tawaran tapi tidak wajib ya. Kalau ini misalkan nak makan atau Nak makan nak? Tidak, itu bukan perintah, itu kan amar, perintah. Makanlah. Disodor, makanlah nak, makanlah. Sudah makan. Walaupun antum kalau minimal tidak banyak mungkin dia nyuruh makan. Itu kan menunjukkan dia senang. Semata-mata antum membuat senang, berarti perkara yang sudah disyariatkan. Wa kadzalika idza kana min qabilil mandub. Demikian juga kalau perkara yang diperintahkan tadi min qabilil mandub, dari perkara yang mandub, sunnah. Bangun. Puasa Senin Kamis kata maknya wajib. Wa qad dzahaba ba'dun nas, sebagian orang berpendapat ila anna amrahuma bil mubah yasiru fi haqqil walad manduban ilaihi. Ya, bahwasannya perintah kedua orang tua tadi terhadap perkara yang mubah yasiruhu fi haqqil walad manduban ilaihi. Sebagian orang berpendapat, ba'dun nas itu sebagian ulama ya, berpendapat kalau orang tua tadi memerintahkan perkara yang mubah, maka perkara mubah tadi pada hak seorang anak tadi berubah menjadi mubah atau mandub, berubah menjadi mandub, perkara yang disunnahkan. Wa amrahuma bil mandub, sedangkan perkara yang mandub yaziduhu ta'kidan fi nadbiyatihi, berubah menjadi apa? Sangat ditekankan dalam kesunahannya. Itu sebagian ulama. Kalau Al-Qurtubi menyatakan apa? Kalau memerintahkan perkara yang mubah, hukumnya jadi wajib ditaati. Kalau perkara yang sunnah, hukumnya jadi wajib ditaati. Namun kata Al-Qurtubi, kalau sebagian ulama ada yang berpendapat apa? Kalau orang tua memerintahkan perkara mubah tadi berubah menjadi sunnah. Yang sunnah berubah menjadi sunnah muakkad lah istilahnya, tengah. Ta'kidan fi nadbiyatihi. Wa za'ama al-muhasibi menganggap ya, fi kitabi ar-ri'ayah, dalam kitabnya ar-ri'ayah, annahu la khilafa bainal ulama, bahwasannya tidak ada khilaf di kalangan para ulama, anna lil salah satu arba'il bir, bahwasannya emak punya salah satu arba albir berapa? 3/4. Nah, 1/4 kali 3, 3/4. Ya. 3/4 kebaikan. Maknanya ibu tadi berhak mendapat 3 kali dari 1/4. Mana 3/4 berbaktinya kita. Walil ab ar-rubu, sedangkan bapak 1/4. Ala muqtadha hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa alam. Berdasarkan konsekuensi dari hadis Abu Hurairah. Kemudian la yahtas birrul walidain bi ayyakuna muslimain. Tidak khusus berbakti kepada kedua orang tua tadi, kondisi keduanya adalah muslimaini, muslim, tidak khusus. Bal in kana kafirain. Bahkan keduanya kafir, kalaupun keduanya kafir, ya burruhuma, dia tetap berbakti kepada keduanya, wa yuhsinu ilaihima idza kana lahuma ahdun. Tetap dia berbakti kepada kedua orang tuanya kalau antara dia dengan kedua orang tuanya tadi ada ahdun, ikatan perjanjian. Tapi kalau bapaknya gencet, bapaknya, kamu masuk Islam ya, sedap. Bapaknya ada di pasukan kafir, itu tidak kata. Kalau saya sama bapaknya, ternyata dia sama bapaknya ada ikatan muahadah, perjanjian kan, maka tetap berbakti, kecuali kalau bapaknya harbi.
mau masuk Islam kamu, kami perangi. Ya sudah. Minal ihsan ilaihima wal bir ila bihima idza lam yata'ayyan al jihad illa yujahid mungkin ya, alla yujahid illa biidznihima. Nampaknya seperti itu. Minal ihsan, dan termasuk berbakti kepada keduanya, wal birri bihima, ya, berbuat baik kepada keduanya, idza lam yata'ayyan al jihad, kecuali apabila jihad selagi tidak wajib, ya, tidak wajib ain. Idza lam yata'ayyan al jihadu, apabila jihad tadi tidak menjadi fardu ain, ya. Nampaknya Allah, ya, Allah yujahid illa biizni, agar dia tidak berjihad melainkan dengan izin keduanya, illa biiznihima. Wa qala ta'ala wa idh akhadna mitsaqa bani Israil alla ta'budu illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel agar kalian tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada dzil qurba, kerabat, yatim, miskin. Ucapkanlah ucapan yang bagus kepada umat manusia, dirikanlah salat, bayarlah zakat, ya. Kemudian malah kalian berpaling, ya, Bani Israel itu malah kalian berpaling oleh Bani Israel, kecuali sedikit sekali dari kalangan kalian, wa antum muridun, dalam keadaan kalian berpaling. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah syirik, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum taqilun. Katakan ya Muhammad, ta'alau ke sini, kemari, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian, yaitu agar kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, agar kalian berbakti kepada kedua orang tua, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut miskin, kami yang memberi rezeki kalian, dan kepada mereka jangan pula kalian dekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jangan pula membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian mau berpikir. Qala Ibnu Katsir wa hadza huwa a'lal huquq wa a'dhamuha. Ini adalah hak-hak yang paling agung dan paling tinggi dan lagi agung. Wa huwa haqqullahi tabaraka wa ta'ala, yaitu haknya Allah tabaraka wa ta'ala, ay yu'bad wahdahu la syarika, yaitu Allah disembah tidak disekutukan sedikit pun. Summa ba'dahu haqqul makhluqin, kemudian setelah hak Allah adalah hak makhluk. Wa akaduhum wa aulahum bidzalika haqqul walidain, yang paling akad, paling ditekankan dan paling layak dari hak makhluk adalah hak kedua orang tua. Walihadza yuqran tabaraka wa ta'ala haqqahu, atau walihadza yuqrinu tabaraka wa ta'ala haqqahu wa haqqal walidain. Oleh sebab ini Allah menggandengkan haknya dia dengan hak kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.